Di antara kabut waktu dan lembaran sejarah yang terlupakan, ada sebuah kerajaan megah bernama Elarion, negeri yang dahulu diselimuti cahaya kejayaan dan kemakmuran tanpa tanding. Tapi seperti api yang membakar dirinya sendiri, kemegahan itu akhirnya runtuh, bukan karena perang, bukan karena wabah, melainkan karena keserakahan seorang raja. Namanya adalah Taros, penguasa yang dulu dielu-elukan, lalu dikutuk oleh rakyatnya sendiri. Ia memiliki segalanya, kekuasaan, emas, dan kemegahan, namun kehilangan hal yang paling berharga, hatinya yang manusiawi. Dan inilah kisahnya, sebuah legenda tentang kekuasaan yang berubah menjadi kehancuran, tentang kutukan yang menjadi pelajaran, dan tentang seorang raja yang harus kehilangan segalanya demi menemukan arti sejati dari keadilan. Raja Tharos dan kerajaan yang terlupakan. Di suatu masa yang nyaris terlupakan oleh sejarah, di sebuah daratan luas yang dikelilingi pegunungan dan sungai jernih, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Elarion. Negeri itu begitu makmur hingga burung-burung pun seolah bernyanyi untuk memuji kejayaannya. Ladang-ladang gandum menguning di bawah matahari, pasar-pasar ramai oleh pedagang dari negeri seberang, dan rakyat hidup damai di bawah perlindungan raja mereka. Namun masa keemasan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah Raja Arfandor, penguasa pertama yang bijaksana, meninggal dunia, tahta diwariskan kepada putranya, Raja Taros, seorang lelaki muda yang cerdas, gagah, dan berwibawa. Di awal pemerintahannya, semua orang menaruh harapan besar padanya. Mereka percaya Taros akan menjadi penerus yang bahkan lebih hebat dari ayahnya. Tapi manusia, bila diselimuti kekuasaan, seringkali berubah. Pada tahun-tahun pertama, Taros memerintah dengan keadilan. Ia membangun jembatan, memperbaiki irigasi, dan menurunkan pajak agar rakyat bisa hidup sejahtera. Semua orang memujinya. Tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah di dalam hatinya. Ia mulai mencintai kekuasaannya lebih dari rakyatnya. Ia mulai menuntut penghormatan berlebih. Di istana, setiap tamu harus bersujud lebih lama dari sebelumnya. Ia mulai mengenakan jubah bersulam emas, mahkota bertatahkan rubi besar, dan singgasana yang konon dibuat dari emas murni. Ia berkata pada para bangsawan, seorang raja harus terlihat seperti dewa, agar rakyat tak berani melawannya. Ucapan itu menjadi awal dari kehancuran Elarion. Dalam waktu singkat, pajak dinaikkan. Tidak hanya hasil panen dan perdagangan. Bahkan setiap pernikahan dan kelahiran pun dikenai pajak baru. Rakyat mengeluh, tetapi suara mereka tak pernah sampai ke telinga istana. Siapapun yang berani mengkritik kebijakan raja akan dipenjara atau diasingkan. Di dalam istana, Raja Taros memerintahkan pembangunan istana emas. Bangunan megah yang dindingnya dipenuhi ukiran naga dan burung phoenix dari permata. Ia mempekerjakan ribuan buruh, memaksa petani meninggalkan sawahnya, dan mengambil sebagian besar hasil panen untuk membiayai proyek itu. Penasihat tuanya, Miran, yang sudah melayani ayah Taros sejak muda, mencoba memberi nasihat. Yang mulia, emas tidak memberi cahaya pada hati yang gelap. Keadilan jauh lebih berkilau daripada istana emas manapun. Taros menatapnya dengan dingin. Kau terlalu banyak bicara, Miran. Aku tak butuh cahaya hati. Aku butuh kejayaan yang abadi. Dan dengan itu, Miran dipecat dari jabatannya dan diusir dari istana. Rakyat mulai menderita. Ladang-ladang tak terurus karena pekerja dipaksa membangun istana. Banyak desa yang kelaparan. Sungai-sungai mulai mengering karena hutan di tengah kesengsaraan itu, muncul seorang wanita tua bernama Lira yang dikenal bijak dan penuh kasih. Ia datang ke gerbang istana, berjalan dengan tongkat kayu dan pakaian lusuh. Rakyat mengikutinya dari belakang, berharap suara mereka akan didengar. Ketika sampai di depan raja, Lira berkata dengan suara tenang namun tegas, "Wahai Raja Taros, engkau telah lupa bahwa tahta bukan milikmu, tapi titipan langit. Kau menimbun emas, tapi menimbun pula kutukan. Kau bukan raja. Kau adalah pencuri nasib kami." Wajah Taros memerah karena murka. Ia berteriak, "Usir perempuan ini. Ia berani menghina rajanya."
Sebelum prajurit menariknya pergi, Lira menatap raja dan mengucap kutukan. Ketika emasmu menjadi abu dan nama muliamu tak diingat, barulah kau akan mengerti arti cukup. Malam itu badai petir mengguncang langit. Kilat menyambar menara istana, membakar sebagian atap istana emas. Sungai yang mengering tiba-tiba meluap, menenggelamkan ladang-ladang di sekitar ibu kota. Rakyat menyebutnya kutukan Lira, namun Taros tidak belajar dari bencana itu. Ia malah semakin keras, memaksa rakyat membayar pajak tambahan untuk memperbaiki istana dan menenangkan para dewa. Sementara itu, para bangsawan mulai meninggalkan kerajaan. Beberapa membawa kekayaan mereka dan bergabung dengan kerajaan tetangga. Lambat laun, perdagangan berhenti, gudang kerajaan kosong, dan suara nyanyian di pasar berubah menjadi isak tangis. Taros menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Rakyatku malas, mereka tak tahu berterima kasih. Aku harus lebih keras agar mereka tunduk. Lalu datanglah Jenderal Kyle, panglima perang paling setia yang pernah dimiliki Elarion. Ia sudah mengikuti Taros sejak muda, tapi kali ini ia tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat. Ia datang ke aula istana membawa keberanian terakhirnya. Paduka, bila rakyat lapar dan tentara putus asa, maka kerajaan ini sudah di ujung tanduk. Hentikan pajak atau mereka akan memberontak. Taros menatapnya penuh amarah. Kau juga melawanku, Kyle? Aku melawan ketidakadilan, bukan Paduka. Aku melawan keserakahan yang membuat kita buta. Taros memerintahkan penjaga menangkap Kyle. Tapi para prajurit ragu. Sebagian besar sudah berpihak pada sang jenderal. Dalam hitungan minggu, pemberontakan pecah di seluruh negeri. Desa demi desa mengibarkan bendera perlawanan. Pertempuran besar terjadi di dataran Valmir. Di sana, pasukan Taros bertempur melawan rakyatnya sendiri. Suara pedang beradu dengan teriakan kesedihan. Darah menodai ladang yang dulu subur. Taros dalam keangkuhannya menolak menyerah. Tapi pada akhirnya, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan tidak pernah bertahan lama. Ia kalah. Istana emas dibakar oleh rakyatnya sendiri. Dengan sisa kekayaan yang bisa ia bawa, beberapa keping emas dan perhiasan, Faros melarikan diri ke utara. Di sana, ia berjalan melewati hutan-hutan gelap, lembah curam, dan desa-desa miskin yang dulu ia abaikan. Ia lapar, haus, dan ketakutan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, ia mengetuk pintu sebuah gubuk tua di tepi hutan. Seorang wanita buta membukakan pintu. Rambutnya putih, kulitnya keriput, tapi suaranya lembut. Itu adalah Lira. Ia tidak mengenali Taros, karena matanya telah lama kehilangan cahaya. Masuklah, pengembara. Malam ini berbahaya untuk berjalan sendirian. Faros diam, hatinya bergetar. Ia ingin berlutut dan meminta maaf, tapi rasa malu menahannya. Aku hanya orang tua yang kehilangan segalanya, katanya lirih. Kehilangan adalah cara langit mengajarkan kita tentang nilai yang sebenarnya. Jawab Lira sambil tersenyum. Hari demi hari, Taros tinggal di gubuk itu. Ia membantu Lira menanam sayur, menimba air, dan membersihkan halaman. Ia belajar mencangkul, sesuatu yang tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia mulai memahami bahwa kerja keras dan kesederhanaan membawa kedamaian yang tak pernah ia rasakan di istana. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di atas tahta emas yang retak, dan dari retakan itu mengalir darah rakyatnya. Suara lembut bergema di telinganya. Kau ingin menjadi abadi lewat kekuasaan, tapi yang abadi hanyalah keadilan. Ketika ia terbangun, air mata mengalir di wajahnya. Ia akhirnya mengerti. Keesokan paginya, ia bersimpuh di depan Lira dan mengaku, "Aku adalah Taros, raja yang membuat semua ini terjadi." Lira diam lama. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Taros, lalu berkata, "Maka kini kau telah menemukan kebijaksanaan yang tak dimiliki seorang pun di istanamu dulu." Hati yang mengakui dosanya
adalah mahkota yang sejati. Tahun-tahun berlalu. Taros hidup sebagai petani miskin, tapi hatinya damai. Ia mengajar anak-anak desa membaca dan berhitung, menggunakan batu-batu kecil di tanah. Ia membangun irigasi sederhana dari bambu agar ladang warga tak kekeringan. Desa itu pun perlahan makmur. Tak ada yang tahu bahwa lelaki tua yang mengajari mereka adalah mantan raja yang dulu mereka benci. Suatu hari, hujan deras mengguyur desa. Air sungai meluap dan seorang anak hanyut terseret arus. Tanpa ragu, Taros terjun ke air. Ia berhasil menyelamatkan sang anak, tapi tubuh tuanya tak kuat melawan derasnya arus. Ia terhempas ke batu besar dan tak sadarkan diri. Anak itu menangis, memeluk tubuh Taros yang lemah. "Jangan pergi, Paman Tar, kau pahlawan kami." 3 hari kemudian, Taros meninggal dunia dengan tenang. Tidak ada istana, tidak ada mahkota. Hanya tangan rakyat kecil yang menggali kuburnya di tepi hutan, di bawah pohon besar tempat ia biasa mengajar. Bertahun-tahun kemudian, desa itu berkembang menjadi wilayah baru yang mereka sebut Elarion Baru. Di tengah desa berdiri sebuah batu nisan sederhana bertuliskan, "Untuk lelaki tak bernama yang mengajarkan arti keadilan." Tidak ada yang tahu bahwa di bawah batu itu beristirahat Raja Taros, penguasa terakhir dari Elarion lama. Tapi kisahnya hidup dalam bisikan rakyat, bukan sebagai raja yang serakah, melainkan sebagai manusia yang akhirnya belajar menjadi bijaksana. Dan legenda itu pun berakhir dengan sebuah pelajaran abadi. Keserakahan menimbun emas di tangan, tapi mengikis kemuliaan di hati. Ketika kekuasaan jatuh, yang tersisa hanyalah kebaikan yang pernah kita berikan. Terima kasih karena sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.